Kuat Ma'ruf hanya tertunduk lesu selama duduk di kursi terdakwa dalam sidang yang beragendakan tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Tak ada lagi tawa dan canda Kuat seperti sidang-sidang sebelumnya. Perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Kemuraman semakin terlihat di raut wajah Kuat begitu mendengar tuntutan yang dibacakan JPU pada Senin 16 Januari lalu. Menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu. Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun. Tak kuasa menahan tangis, Kuat berkali-kali mengusap air matanya pasca JPU menetapkan tuntutannya selama 8 tahun penjara. Bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan telah didapat fakta-fakta kesalahan terdakwa. Kemudian dari fakta-fakta tersebut tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa. Meski menerima tuntutan di bawah dakwaan, nyatanya tim kuasa hukum Kuat Ma'ruf mengaku kecewa. Irwan Irawan kekeh jika kliennya tak bersalah karena tidak mengetahui rencana pembunuhan Brigadir Yosua. Sebagai kuasa hukum kami juga kecewa dengan tuntutan seberat itu, dengan kapasitas Kuat yang dalam beberapa hal di persidangan ini tidak tahu menahu peristiwa ini. Yang kedua, dakwaan jaksa kan sejak awal memang menginginkan pihak-pihak 5 terdakwa ini tertarik dengan pasal 340 karena kalau 338 Kuat ini bukan bagian dari peristiwa pembunuhan itu, hanya 340 yang bisa menarik dia. Kalaupun itu ada buktinya. Nah, kalau pertanyaannya kemudian kan 8 tahun itu bagaimana respon kami? Terus terang kami kecewa dengan penyajian dasar-dasar munculnya tuntutan 8 tahun itu tidak berdasarkan fakta persidangan. Karena banyak hal yang menurut kami itu tidak pernah terungkap di persidangan. Ya dari awal kami meminta ini Kuat Ma'ruf ini pada posisi tertentu harusnya bebas karena tidak ada sesuatu yang dia tahu akan terjadinya peristiwa di Duren 3. Makanya dari awal kami sampaikan bahwa dialog dengan Ferdi Sambo itu hanya sekali terjadi ketika diminta si Joshua masuk melalui Ricky. Sebelumnya di Magelang, di Saguling tidak ada sama sekali informasi terkait dengan adanya akan peristiwa terjadi di Duren 3. Dalam tuntutannya, JPU juga mengatakan Kuat Ma'ruf mengetahui ada perselingkuhan antara Yosua dan istri Sambo, Putri Chandrawati. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf dalam persidangan mengatakan bahwa saksi Putri Chandrawati terindikasi berbohong ketika diperiksa dan diberi pertanyaan apakah Anda berselingkuh dengan Joshua di Magelang, yang juga dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor lab 392 9 September 2022. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan keterangan saksi Susi menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya pelecehan di rumah Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi Putri Chandrawati yang tidak mandi, membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual, padahal ada saksi Susi sebagai ART perempuan yang dapat membantunya. Tindakan saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pasca dugaan pelecehan seksual, padahal saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup
setelah dugaan pelecehan, tidak adanya tindakan saksi Ferdi Sambo meminta visum padahal saksi Ferdi Sambo sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik, dan tindakan saksi Ferdi Sambo yang membiarkan saksi Putri Candrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3, serta keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, melainkan perselingkuhan antara saksi Putri Candrawati dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam persidangan yang sama, JPU juga membacakan tuntutan terhadap mantan ajudan Ferdi Sambo, Ricky Rizal. Sama dengan Kuat Ma'ruf, JPU juga menuntut terdakwa Ricky Rizal dengan hukuman penjara selama 8 tahun. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal Wibowo dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, JPU menilai Ricky Rizal terbukti melanggar pasal 340 KUHP. Pemberian tuntutan 8 tahun penjara oleh JPU bukan tanpa pertimbangan. Dalam persidangan, JPU menyebutkan ada 3 hal yang meringankan tuntutan Ricky Rizal. Pertama, terdakwa Ricky Rizal masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki perilakunya. Kedua, Ricky Rizal merupakan tulang punggung keluarga. Ketiga, Ricky Rizal masih mempunyai anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan bimbingan seorang ayah. Sementara, pertimbangan yang memberatkan tuntutan diantaranya: perbuatan Ricky Rizal mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir Yosua dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarganya. Selain itu, Ricky Rizal juga dianggap berbelit-belit dan tidak mau mengakui perbuatannya saat memberikan keterangan dalam persidangan. Terakhir, jaksa menilai perbuatan Ricky Rizal tak sepantasnya dilakukan, mengingat ia merupakan seorang aparatur penegak hukum. Sementara tuntutan 8 tahun terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal dinilai rendah oleh keluarga Yosua. Seharusnya pelaku dituntut lebih tinggi lantaran pelaku merupakan anggota kepolisian. Itulah yang sangat kami sayangkan, kok bisa sama hukuman Kuat Ma'ruf dengan si Ricky Rizal. Sedangkan si Ricky Rizal ini kita sudah tahu adalah seorang penegak hukum ataupun seorang anggota polisi yang masih aktif. Bahwa yang kami tahu dia itu masih belum di PTDH. Jadi dia sudah sangat mengetahui jalur hukum yang akan menghabisi nyawa orang lain. Tuntutan terhadap para terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua telah disampaikan jaksa penuntut umum. Jalan panjang masih harus ditempuh untuk sampai pada vonis hukuman yang diterima terdakwa. Mampukah hakim memberikan keadilan atas perampasan nyawa secara biadab tersebut? Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.